mengakui sewa ini sebagai beban kita, itu baru dicatat jurnal penyesuaiannya, yaitu biaya sewa pada persekot sewa. Debitnya biaya sewa, kreditnya persekot sewa. Oke? Paham sampai sini? Nanti untuk bulan Juli sama Agustus, tiap bulan dicatat jurnal penyesuaian seperti ini. Paham? Ada yang mau ditanyakan nggak untuk yang pertama? Oke, kalau paham saya lanjutkan ya. Nah, sekarang untuk yang jenis kedua yang perlu disesuaikan, yaitu pengalokasian pendapatan yang diterima di muka. Jadi pendapatan yang telah dicatat karena uangnya telah diterima terlebih dahulu, perlu dibedakan antara periode sekarang dan periode sebelumnya. Sekarang kita langsung ke contoh soal aja. Jadi di sini pada tanggal 1 Juni juga, usaha angkutan kilat menerima pendapatan sewa yang diterima di muka untuk pendapatan sewa yang diterima di muka untuk 6 bulan sebesar 600.000. Jadi ini sewanya yang kita terima ini untuk sampai bulan apa? Kita nerimanya tanggal 1 Juni. Ini untuk 6 bulan, berarti sampai bulan apa? Ini kok sampai Januari? Jauh sekali. Ini diterimanya 1 Juni loh ya. Berarti Juninya dihitung apa enggak? Kita nerimanya 1 Juni. Berarti Juninya dihitung apa enggak? Iya, karena kita nerimanya 1 Juni, Juninya dihitung. Berarti untuk 6 bulan, hitung aja. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Berarti ini sewa yang kita terima untuk sampai akhir November. Oke, nah berarti per bulannya berapa kalau 600.000 untuk 6 bulan? Per bulannya berapa? Ya, per bulan 100.000, benar. Nah, ini ketika kita menerima di awal bulan ya, itu berarti kas pada pendapatan sewa yang dibayar di muka atau persekot sewa. Jadi ketika 1 Juni, ketika kita menerima uang sewa itu catatnya debitnya kas, kreditnya persekot sewa atau sewa dibayar di muka atau uang muka pendapatan sewa, terserah sama aja. Nah, tapi itu bukan merupakan pendapatan kita. Karena apa? Karena belum akhir bulan, jadi belum bisa kita akui sebagai pendapatan kita yang sebenarnya untuk di pencatatannya. Makanya di akhir bulan harus kita sesuaikan. Nanti di akhir bulan jurnal penyesuaiannya itu persekot sewanya keluar 100.000, makanya dipindah persekot pendapatan sewanya dipindah di debit, terus habis itu kreditnya pendapatan sewa. Jadi akhir bulan baru bisa kita akui sebagai pendapatan kita. Jadi persekot pendapatan sewa sama pendapatan sewa itu beda loh ya. Jadi pendapatan sewa dibayar di muka sama pendapatan sewa itu beda. Pendapatan kita yang sesungguhnya itu yang pendapatan sewa.
Kalau yang pendapatan sewa dibayar di muka itu belum merupakan pendapatan kita yang sesungguhnya. Makanya di akhir jurnal sampai di akhir bulan itu harus dilakukan penyesuaian. Oke, sampai sini paham? Jadi nanti setiap akhir bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November itu harus kita bikin jurnal penyesuaiannya, yaitu debitnya pendapatan sewa dibayar di muka pada pendapatan sewa. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan kah? Iya, biasanya jurnal penyesuaian itu dibikinnya di akhir bulan. Atau di akhir periode biasanya, oke? Ada yang mau ditanyakan? Oh, ada. Saya lanjutkan ya. Untuk siapa, Mbak? Oh, ada pertanyaan. Saya lanjutkan untuk yang jenis ketiga. Ya, untuk kayak gitu, bukan perusahaan yang menanggung beban, kayak misalnya dibayar di muka, kayak ya tadi kita membayar sewa di muka atau orang lain membayar pendapatan kita duluan. Terus ini ada lagi, tergantung jenis transaksinya, Mbak. Nanti kan biasanya dikasih di soal. Ya, ada transaksi gini, penyesuaiannya gimana, apa yang perlu disesuaikan, kayak gitu. Ini nih yang ketiga, itu sekarang pengalokasian harga perolehan dari aktiva jangka panjang. Tapi biasanya ada kok keterangan apa yang perlu disesuaikan. Atau misalnya langsung soal uh, pendapatan sewa diterima di muka. Berarti untuk akhir bulan gimana mencatatnya. Misalnya kayak gitu. Kan harus langsung tahu kan kayak gitu berarti perlu disesuaikan. Nah, sekarang ini yang ketiga itu pengalokasian harga perolehan dari aktiva jangka panjang atau aktiva tetap. Jadi aktiva tetap itu kan masa manfaatnya kan lebih dari 1 tahun. Makanya di sini kita setiap bulan itu ada penyusutan. Jadi kan kayak misalnya mesin itu kan dibikin ada misalnya bisa beroperasi selama 10 tahun. Nah, dalam kurun waktu 10 tahun itu dia akan tiap tahunnya nilainya akan menyusut. Nah, ini perlu kita sesuaikan di sini. Ini yang penyesuaian yang ketiga. Jadi cara menghitung penyusutan setiap bulan atau setiap periode ya tergantung. Kadang kita ngitung penyusutan bisa per tahun, bisa per bulan tergantung nanti dari soal seperti apa. Dilihat keterangannya ya. Terus teliti. Caranya itu harga pokok itu maksudnya harga perolehan ketika kita membeli barang tersebut dikurangi nilai residu atau nilai sisa dari barang tersebut. Jadi misalnya walaupun mesin itu nilainya menyusut, tapi kan pasti di akhir tahun ke-10 tadi masih ada nilai sisanya. Maksudnya paling enggak ya masih bisa ada nilainya. Itu namanya nilai sisa. Walaupun misalnya sudah tidak beroperasi lagi, tapi kan masih ada bentuknya mesin kayak gitu loh. Biasanya itu nilai residu atau nilai sisa dibagi jumlah masa manfaatnya atau jumlah pemakaiannya berapa lama, berapa tahun atau berapa bulan nanti tergantung dari soal ya, jangan lupa. Langsung kita masuk ke contoh. Di sini tanggal 1 Juni usaha angkutan kilat membeli 2 buah kendaraan masing-masing dengan harga perolehan 6.500.000.
karena manfaat kendaraan terbatas.